Tapi dalam keadaan tak berdaya, kita dikatakan miskin di hadapan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita untuk memohon pertolongan dari Allah. Tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Pagi hari ini kembali kami boleh menikmati berkat-Mu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Engkau buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu. Kami akan dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita akan membaca dari Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saat Yesus berkhotbah di atas bukit, di hadapan orang banyak, ia mengajar mereka. Miskin di dalam ayat ini bukanlah berbicara tentang materi, tetapi miskin yang berarti poor in spirit, di mana seseorang merasa tidak berdaya, tidak lagi memiliki apa-apa, dan memerlukan pertolongan. Kita manusia sebagai anak-anak Tuhan dikatakan miskin, yaitu kita butuh pertolongan terhadap satu pribadi yang maha kuasa. Tidak lain adalah Allah kita. Ketika kita memohon kepada Tuhan, diperlukan satu sikap kerendahan hati. Kita memohon, datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Dan ketika kita tidak memiliki apa-apa dalam ketidakberdayaan, hal ini dapat kita lakukan. Akan berbeda sekali ketika kita dalam kondisi kaya, dalam kondisi mampu. Sulit sekali bagi kita untuk dapat merendahkan diri dan memohon pertolongan dari Tuhan. Karena kita menganggap bahwa kita masih mampu, kita masih dapat melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain atau bahkan dari Tuhan. Nah,
Saat Tuhan menjawab segala seru doa kita, maka kita memiliki Tuhan. Hal ini sama artinya kita memiliki sorga. Kata berbahagia di ayat tersebut bukanlah menunjukkan satu perasaan bahagia, sukacita di dalam hati, tetapi dalam terjemahan aslinya diartikan sebagai diberkatilah. Jadi pandangan Tuhan terhadap manusia itu berbeda sama sekali. Kita ingat kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya yang kalau di dalam pandangan manusia, orang dunia, hal itu adalah berbahagia. Tetapi bagi Tuhan tidak, karena tidak ada lagi kerendahan hati dari orang tersebut untuk memohon pertolongan. Tapi dalam keadaan tak berdaya, kita dikatakan miskin di hadapan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita untuk memohon pertolongan dari Allah. Nah, ketika kita merendahkan hati kita, kita datang kepada Tuhan dan kita memohon padanya, disitulah kita akan diberkati oleh Tuhan. Disitulah dikatakan berbahagialah. Di dalam Galatia 4 ayat 9, kita baca Galatia 4 ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Di ayat tersebut Paulus mengingatkan kita, jika kita sudah mengenal Tuhan dan Tuhan sudah mengenal kita, apakah kita mau kembali lagi kepada hidup lama kita? Apakah kita mau kembali lagi ke dalam hidup kesia-siaan? Kita tidak lagi ingat akan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan kekayaan kita. Hal ini akan sangat disayangkan karena kita dikatakan tidak berbahagia. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita dikatakan itulah orang yang berbahagia. Yesus sendiri yang mengatakannya. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah. Kita tetap terus menjaga, melekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan dalam situasi apapun. Ketika kita dalam sukacita, damai, ataupun kesusahan, ingatlah Tuhan. Di saat kita butuh pertolongan Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Itulah kita dalam kondisi miskin, poor in spirit. Dan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah, diberkatilah, karena Tuhan mendengar doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami memiliki Allah yang begitu baik. Allah yang selalu menanti permohonan kami. Ya Tuhan, Engkau selalu ingat akan kami. Apapun kondisi keadaan kami akan terus mau Tuhan berharap akan pertolongan-Mu. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami, dan dalam segala apapun pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Engkau yang menjawab dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita akan terus tetap semangat dan tidak melupakan Tuhan. Kita rindu terus akan jamahan Tuhan. Dan kita akan disebut orang yang berbahagia. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You.